Sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga aman dan sehat selalu ya. Karena pada saat video ini dibuat, itu aku dengar di Indonesia lagi banyak bencana, ada banjir, kemudian juga ada gempa. Semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa diberikan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan saling mendoakanlah. Karena kita yang jauh dari Indonesia, yang sekarang kita ini ada di Turki, itu juga berharap-harap cemas karena di sini pun pandemi juga masih ada. Akan tapi untuk bencana alam itu alhamdulillah di sini itu minim sekali. Jadi ketika mendengar di Indonesia itu sangat di mana-mana terjadi bencana, apalagi di kotaku di Kediri itu juga terjadi banjir, itu kita berharap cemas dan tetap berdoa yang terbaik. Semoga hal buruk yang terjadi itu secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan bersama. Nah, di sini pun di Turki itu sedang musim dingin ya. Jadi suasananya itu mendung. Nah, itu di depan itu di lantai atas itu ada Ibu Yusuf. Ibunya Yusuf. Itu adalah tetangga kita. Biasanya itu dia kemari. Nah, ini suasananya mendung ya. Mungkin 2 hari lagi itu bakalan turun salju menurut perkiraan. Jadi kalau turun salju itu bakal sangat dingin cuacanya, bakalan minus. Oke, dan pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi kepada teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran pada makanan kuliner luar negeri. Nah, di sini aku ingin membuat kuliner khas Uighur. Uighur itu kan bangsa yang masuk pada daerah Cina, yang mana mungkin teman-teman itu dengarnya mereka itu banyak yang disiksa. Mereka itu memiliki makanan khas yang sangat lezat sekali, yang salah satunya adalah lamen namanya. Pokoknya mungkin kalian bisa browsing di internet. Nah, aku sudah beberapa kali ngicipin masakan khas mereka yang buat asli orang Uighur dan rasanya itu enak banget. Nah, kali ini aku ingin berbagi pada teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran bagaimana sih rasanya makanan lamen. Jadi lamen itu kayak mie, mungkin bisa disebut ramennya Uighur ya, karena mungkin namanya hampir mirip lamen ini. Jadi bahannya itu enggak sulit-sulit amat kok ya. Langsung saja ya teman-teman. Jadi bahannya itu sangat gampang, bisa ditemukan di Indonesia kebanyakannya. Ini misalkan garam ini secukupnya. Ini karena 4 porsi itu sekitar hampir 1 sendok makan. Kemudian ini ada lada bubuk. Sebenarnya nggak bubuk nggak apa-apa, karena aku punyanya lada bubuk, itu aku pakai lada bubuk. Kemudian ada pala nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini cuma buat biar rasanya itu lebih gurih. Kemudian di sini ada kunyit. Sebenarnya kenapa aku pakai kunyit bubuk? Karena di sini itu kunyit yang biasa itu mahal karena impor kan. Nah, kalau teman-teman pakai kunyit biasa itu nggak apa-apa. Kemudian di sini ada bawang, kemudian ada ketumbar, kemudian ada daun salam. Nah, di sini yang kering ini adalah daun mint. Ini rasanya yang buat khas. Tapi kalau teman-teman nggak pakai daun mint, itu bisa pakai daun jeruk nipis. Nah, kemudian di sini yang nggak ada mungkin ya, itu adalah misot. Kalau di Turki itu nyebutnya misot. Ini yang buat rasanya itu khas. Nah, misot ini rasanya itu seperti kecut asem ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada, ya memang di Indo mungkin sulit nggak ada ya nyarinya ya, itu bisa pakai asam Jawa, rasanya hampir mirip. Kemudian ada daun salam. Nah, ini semua nanti dilembutkan, semuanya nanti dihancurkan, diulek lembut, kecuali ini nanti tinggal dimasukin. Kemudian untuk bumbu selanjutnya di sini adalah bumbu untuk kuah. Ini nanti dipotong kemudian digoreng. Kemudian ini nanti dilembutkan jadi satu, jadi kuahnya ini nanti. Jadi bumbu kuahnya. Ini juga jadi bumbu kuahnya. Ini ada bawang bombay, kemudian ada wortel, kemudian ada cabai besar, cabai merah, kemudian ada tomat, kemudian ada daun bawang. Daun bawang nanti dipotong kemudian ditaburkan di atasnya.
Kalau teman-teman mau itu dikasih topping telur biasanya itu ya. Jadi telur nanti digoreng kemudian dipotong dikasih toppingnya. Ini rasanya bakalan enak banget. Kemudian untuk mie-nya gunakanlah mie telur ya. Jadi mie telur itu teman-teman bisa pakai sebarang merek, karena kita di Turki kita pakai mie yang ini katanya diimpor dari Cina. Jadi mie telur itu kan kenyal banget rasanya, itu mirip dengan masakan ramen khas Uighur. Nah ini, jadi ini kita buat sekitar 4 porsi nanti. Oke, kita langsung proses ke pembuatannya. Nah jadi ini nanti untuk dilembutkan pakai blender ya, dipotong-potong dulu. Kemudian tinggal masukkan ke blendernya. Nah ini. Nah ini aku isinya itu nggak aku buang karena memang di Uighur itu ada isinya itu ya. Nah ini nanti siap untuk di blender. Jadi ini di blender semua ya, nanti disisihkan di sini dulu. Kemudian ini untuk yang digoreng di wajan. Jadi motongnya bebas saja ya, kecil-kecil itu nggak masalah. Yang penting beres. Nah, ini. Nah jadi ini yang ini nanti langsung dimasukkan ke wajan. Oke, di sini kita sudah nyalakan kompor. Kemudian kita tuangkan minyak. Minyaknya agak banyak ya, nggak apa-apa. Setelah itu tunggu biar minyaknya panas dahulu, kurang lebih 1-2 menit. Kemudian nanti kita masukkan ininya, kita tunggu dulu aja biar minyaknya panas. Dan ini kita masukkan, dan ini kita lembutkan dengan blender. Nah kemudian sambil nunggu ini, jadi ini nanti dimasak sampai agak kecoklatan, kita masukin mie telur kita ke dalam rebusan sini. Jadi nanti direbus. Kalau di sini tulisannya tuh sekitar 3-5 menit itu sudah bisa jadi minyak ini. Jadi nanti dimasukkan sini sambil nunggu kita merebus mie ini. Kita masukin sesuai porsinya ya, kalau kita membuatnya itu 4 porsi. Nah ini jadi nanti kita rebus sampai minyak itu jadi, dan kita tunggu sembari menutupnya. Oke, ini siap. Kemudian kita menyiapkan bumbunya. Nah kemudian kita siapkan bumbu halusnya. Ini nanti diulek sampai halus, sampai benar-benar halus. Nah ini sepertinya udah lembut, kita tunggu aja dulu, nanti kita masukkan ke wajannya. Nah setelah ini agak menghitam ini, itu langsung kita masukkan bumbu yang kita blender itu. Jadi memang agak gosong ya, tapi jangan gosong-gosong banget, nanti pahit. Jadi agak kecoklatan lah, karena dengan kecoklatan itu nanti rasanya itu bakalan nikmat banget, bakalan gurihnya itu kerasa banget. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan ini ya. Nah di sini aku pakai sendok, jadi aku masukin semua bumbunya. Oke, ini setelah dimasak kurang lebih 5 menit ya, dan mie kita itu udah jadi. Nanti mie kita itu langsung dimasukkan sini. Oh ya, aku lupa tadi nyebutin, kita juga masukin wijen. Nah ini wijen ini bumbunya juga ya, wijen tuh. Nah segini. Kemudian kita masukin daun bawangnya. Nah ini kemudian diaduk.
Kalau nggak suka daun bawang ya nggak masalah, nggak usah dimasukin. Nah, diaduk-aduk lagi. Kalau kurang asin bisa dikasih garam lagi, bebas. Nah ini udah jadi, dicicipi juga bisa, tinggal ini nanti masukin. Nah kita masukin minyak, bisa langsung ya teman-teman, terserah, bebas. Kemudian kalau mau ya dikasih kecap juga bisa. Ini aku kasih kecap dikit. Kalau mau dikasih topping juga bisa, kasih telur atau kasih irisan ayam. Kalau masih punya ayam, misalkan ada ayam, itu bisa, enak banget ini minyak. Nah alhamdulillah akhirnya mie lamen, makanan khas Uighur kita sudah jadi. Jadi ini kelihatan lezat sekali ya, bumbunya itu kaya banget, kayak mie ayam, tapi rasanya aja yang beda. Kalau kalian tanya atau bilang komentar, paling masih enak mie ayam, masih enak bakso, soto, ya jelas lah. Kalau dibandingkan dengan makanan Nusantara itu nggak ada tandingannya. Makanan Nusantara itu number one. Nah, tapi ini kan konteksnya kan kita mencicipi makanan dari negara lain, dari daerah lain, dari kultur bangsa lain. Jadi setiap kultur bangsa itu memiliki makanan khas dan enaknya itu juga khas. Jadi kalau dibandingkan gitu nggak apple to apple. Misalkan kalian bandingkan kebab dengan soto misalkan, ya enak soto lah. Kalau dibandingkan itu, bandingin itu ya sesama gitu ya. Misalkan sotonya Pak Tony sama sotonya Pak Agus, itu enak mana? Nah itu baru bisa. Kalau dibandingkan khas daerah ya, misalkan kalau aku pengen milih ya milih tempe goreng, mana itu enak banget, tempe goreng sama sambal terasi itu yang lebih enak dibandingkan apapun. Nah itu kan, ini kan konteksnya makanan khas negara luar ya. Yang lapar jadi tambah lapar. Nah ini dari Indonesia nih kayaknya. Nah ini bismillahirrahmanirrahim. Langsung pilek nih, makan panas-panas nih. Nah jadi musim dingin ini itu enak banget kalau kita masak dan makan makanan yang panas berkuah misalnya, itu enak banget. Karena kalau musimnya dingin tuh di badan tuh sering flu, nggak enak. Kalau makan anget-anget kan enak. Alhamdulillah. Kalau teman-teman mau nyoba silahkan. Mie-nya mie telur ya, jangan mie yang lain, karena mie telur kan kenyal. Kemarin ada sisa ayam, ini bisa jadi topping. Afkat jam, galir mesin. Makarna hazır ki. Makarna hazır istiyor musun? Makarna hazır dedim. Oh değil. Gel. 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 Güzel mi? Nasıl tadı güzel? Güzel mi? Söyle bakalım. Güzel mi? Güzel mi? Bocahnya dari sana? Bocahnya dari sana? Bocahnya dari sana? Buka semua marah udah nih? Juga keren nih? Kan? Jadi kenyak tuh. Bonggar.
Jadi aku buat banyak karena memang pasukannya banyak ya. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman dapat hiburan, dapat informasi tentang sesuatu yang apa nih, kuliner. Jadi ini pas masak ini tadi ada pelajaran online. Jadi sekolahnya ini online, lulusan ijazah online ya. Ambil musun. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gule-gule. Gule-gule. Mana ya? Coba datang tangan. Apa?